Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ajalari. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Jadi saya doakan semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan yang senantiasa menyokong kepada channel saya guys. Jadi amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa bagi kekuatan guys oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang saya ingin membuat reaction tentang satu video ini. Saya ambil video ini daripada channel Teropong MKRI guys, dia punya channel. Jadi jangan lupa juga subscribe diorang punya channel, nanti saya letak link di bawah. Tadi video ini guys, berita terbaru, Kopassus sigap lakukan hack ini, viral news hari ini TNI Indonesia, itu dia punya tajuk guys. Jadi kita sama-sama tengok, saya pun belum tengok lagi. Kita dalam kiraan 3, 2, 1. Ini dia. Alarm berbunyi di markas Yonormet Kostra. Prajurit dengan perlengkapan tempur lengkap langsung siaga. Wow. Alarm berbunyi. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terbaiklah. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Oh ini guys, Teropong MKRI. Alarm berbunyi di Mako Yonormet 12155 AY 12 Kostra. Tidak lama, para prajurit dengan perlengkapan tempur berlarian menuju lapangan markas. Ya, hari itu, Rabu, 2 Juni, Komandan Yonormet 12155 AY 12 Kostrat, Letkol Arm Ronald F. Siwabesi ini mengalarm seluruh anak untuk segera siaga di lapangan hitam Mako Yonormet 12155 AY 12 Kostra. Adakah musuh sedang datang menelusup markas? Hingga Komandan Yonormet 12155 AY 12 Kostrat membunyikan alarm kesiapsiagaan pasukan. Rupanya, alarm kesiapsiagaan dibunyikan bukan karena ada musuh datang, tapi itu dalam rangka kegiatan sidak Yonormet 12155 AY 12 Kostrat Letkol Arm Ronald F. Siwabesi dengan membunyikan alarm sterling. Dan Yonormet 12155 AY 12 Kostrat Letkol Arm Ronald F. Siwabesi melalui dan Raipur Pancanaga Letu Arm Himawan Fasa melakukan sidak dengan alarm sterling dan apel kesiapsiagaan. Demikian kata penerangan Kostrat dalam keterangan tertulisnya yang diterima koran Jakarta pada Minggu 6 Juni. Menurut penerangan Kostrat, alarm sterling dibunyikan bertujuan untuk mengecek kesiapan personel serta material seluruh prajurit agar selalu siap apabila suatu saat dibutuhkan. Ketika semua personel dengan peralatan tempur lengkap sudah berkumpul, Letu Arm Fasa pun memberi arahan kepada seluruh prajurit. Letu Fasa menekankan bahwa Yonormet 12155 AY 12 Kostrat ini guys, dia punya senjata nih, apa M60 kan, mesti wow, cantik, mesti kuat nih. Kita lanjut, kita tengok sampai habis. Merupakan satuan yang senantiasa selalu siap bergerak untuk menjalankan perintah dari komando atas. Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut,
maka Yonarmet 12155AY12 Kostrad diharuskan untuk selalu siap bergerak, kapanpun dan dimanapun saat dibutuhkan. Tentunya pada pelaksanaan alarm Sterling ini tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dimaksudkan agar dapat mengetahui seberapa jauh kesiapan seluruh prajurit dalam pelaksanaannya. Demikian kata Letuf Hasa. Sementara itu dan Yonarmet 12155AY12 Kostrad, Letkol Arm Ronald F. Siwabesi, mengatakan sebagai seorang prajurit harus selalu siap kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, dan selalu waspada dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Apel kesiapsiagaan dan alarm Sterling ini merupakan suatu hal yang wajar sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi apabila ada suatu hal yang bersifat genting serta membutuhkan bantuan TNI. Semboyan siap dan siaga sudah menjadi kewajiban aparat keamanan sebagai bentuk tindakan preventif antisipatif. Demikian ujarnya. Letkol Ronald menambahkan, kegiatan alarm Sterling ini dilaksanakan agar seluruh prajurit mengerti serta memahami akan tugas pokoknya dan selalu siap, serta profesional dalam menjalankan tugas. Demikian pungkasnya. Kopassus dengan ilmu kanuragannya buat Pentagon geger. Jenderal AS saksi dari aksi ngeri Baret Merah. Militer Indonesia, khususnya pasukan khusus TNI, dikenal ahli dalam menggunakan ilmu kanuragan, atau lebih dikenal tenaga dalam. Ilmu itu tidak dimiliki oleh pasukan elit asing dari negara lain. Tidak unggul di teknologi dan persenjataannya. Namun ya betul guys, apa yang dibahas di sini memang sangat betul, sebab Kopassus ataupun TNI Indonesia memang dia punya ilmu dalaman tuh. Tidak ada yang negara-negara yang ada macam tuh, tidak ada. Memang Indonesia yang ada guys. Jadi kita lanjut sampai habis. Namun Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki ilmu yang buat tentara asing bisa kesulitan meladeninya. Bahkan menangani pasukan khusus sekelas Navy SEAL milik Amerika Serikat, TNI bisa meladeninya. Bagaimana tidak bagi TNI? Pasukan khusus negeri Paman Sam terlalu mengandalkan teknologi. Pasukan khusus Amerika Serikat dianggap terlalu mudah dikalahkan saat tidak dibekali dengan peralatan teknologi maju. Awal pembentukan pasukan khusus, TNI pun membandingkan beberapa pasukan khusus di berbagai negara untuk dijadikan role model. Ketika tahun 1980-an, ABRI atau TNI hendak membentuk pasukan khusus yang antara lain memiliki kemampuan anti-teror. Satuan pasukan khusus dari berbagai negara pun dijadikan sebagai referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh, TNI pun melihat beberapa pasukan yang dinilai cocok. Pasukan khusus yang memiliki kemampuan komplit tanpa terlalu tergantung dengan teknologi. Pasukan khusus dari Jerman, GSG-9, Inggris, SAS. Pasukan khusus anti-teror Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea Selatan. Satuan-satuan di atas banyak mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI seperti Kopassus, Denjaka, dan Kopaska, serta Paskas. Teknik pelatihan pasukan khusus dari sejumlah negara itu kemudian direkomendasikan oleh Asisten Intelijen Hangam, Kepala Pusat Intelijen Strategi Legend TNI LB Murdani, dan diminta segera diterapkan dalam pembentukan pasukan khusus TNI di Kesatuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik yang diramu dari berbagai aliran pasukan khusus itu diyakini mampu membentuk tiap personel pasukan khusus TNI menjadi pasukan tempur yang sangat profesional. Profesional yang dimaksud oleh Legend Benny adalah tiap personel pasukan khusus yang sudah terlatih, baik bisa melaksanakan misinya hingga tuntas meski hanya bermodal peralatan dan persenjataan yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran, melainkan oleh kemampuan personel dalam penguasaan ilmu bela diri, penggunaan senjata tajam, dan keterampilan penggunaan senjata api yang tidak dilengkapi teknologi serba canggih. Oleh karena itu, demi mencetak pasukan khusus yang dalam misi tempurnya tidak terlalu tergantung pada teknologi, Legend LB Murdani melarang pasukan-pasukan khusus AS untuk dipergunakan sebagai referensi. Hingga saat ini pasukan-pasukan khusus AS seperti Green Berets, Navy SEAL, Delta Force, SWAT, dan lainnya memang selalu tergantung kepada teknologi militer untuk mendukung operasi tempurnya. Misalnya untuk melakukan pertempuran malam hari, semua pasukan khusus AS sangat tergantung kepada teropong melihat malam atau Night Vision Google atau NVG. Dengan menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika Serikat bisa melihat targetnya dalam gelap. Tapi bagi pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap tidak perlu NVG.
Pasukan khusus TNI AD dibekali ilmu bela diri pernapasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga mampu menembak tepat layaknya sniper tanpa dibantu oleh teropong dalam jarak minimal 300 meter. Sedangkan pasukan khusus AS umumnya bisa melakukan dengan bantuan teropong. Pasukan khusus AS yang umumnya berbadan besar kadang merasa superior dibandingkan pasukan khusus TNI yang berbadan lebih kecil. Tapi para pasukan khusus AS itu menjadi tidak berkutik ketika ilmu debus pasukan khusus TNI mulai dikeluarkan. Selain menjadi kebal oleh sabetan senjata tajam, berkat ilmu debus yang dikuasai, seorang pasukan khusus AS yang berbadan raksasa hanya bisa kebingungan. Pasalnya ketika pasukan khusus AS itu disuruh berdiri di atas selembar kertas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI sambil mengerahkan tenaga dalamnya yang bisa terangkat dengan mudah. Namun yang paling mudah untuk membuat kelenger para pasukan khusus AS adalah ketika dalam latihan jungle survival. Mereka disuguhi buah durian. Tak ada seorang pun pasukan AS berani makan durian, sementara pasukan khusus TNI bisa menyantap semua durian penuh gairah dan sukacita. Berkat kemampuan pasukan khusus Indonesia yang tiap personelnya menguasai ilmu bela diri dan tenaga dalam itu, sesungguhnya telah membuat para jenderal di markas besar militer AS Pentagon ketakutan. Para jenderal di Pentagon yakin pasukan khusus Indonesia menguasai ilmu hantu. Sementara pasukan khusus AS sama sekali asing dengan ilmu kebatinan tersebut. Oleh karena itu juga dalam latihan bersama para pasukan khusus TNI mulai menerapkan ilmu kanuragannya, bela diri dan tenaga dalamnya. Misalnya makan beling sewaktu mempraktikkan ilmu debus, benar-benar membuat para pasukan khusus AS sama sekali tak berkutik. Maka menjadi masuk akal jika dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, para pasukan khusus AS yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggihnya bisa dengan mudah dikalahkan. Wow. Oke guys, kita sudah tengok dia punya pembahasan macam mana pasukan TNI ini ataupun Dincaka ataupun Kopassus. Memang betul apa yang dia bahas tadi itu. Jarang yang luar negara macam tantra luar negara macam Indonesia. Indonesia ini antara ilmu dia dalaman itu memang kuat ataupun memang pantas. Tiada orang, tiada negara yang boleh ikutlah dia orang punya ilmu dalaman tuh. Memang sangat terbaik guys. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Dan siapa yang ada video terbaru boleh komen di bawah, hantar saja link, kita akan buat reaction. Oke guys, kita jumpa video akan datang. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.